Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas masih tentang adjektif, tapi saya akan menerangkan kepada kalian mengenai double comparative. Nah, double comparative ini adalah sebuah topik yang jarang dibahas oleh pelajaran bahasa Inggris secara umum. Tetapi double comparative ini seringkali munculnya adalah ketika ada tes-tes seperti TOEFL, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui bahwa ini adalah double comparative. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu double comparative dan bagaimana cara menggunakannya, sehingga ketika kalian melihat sebuah kalimat kalian tidak bingung, tapi kalian akan tahu oh ini adalah double comparative, ya. Oke, kita bahas mengenai penggunaan dan definisinya dulu ya. Double comparative are phrases commonly used in English to express increasing or decreasing return. Double comparative adalah frasa-frasa yang biasanya lazim digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengekspresikan peningkatan atau penurunan sesuatu, ya. The double comparative shows that things are changing constantly and emphasizes the comparison, ya. Double comparative itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu mengalami perubahan secara konstan dan menekankan perbandingannya, ya. These are often employed to underline the importance of doing or not doing a certain activity. Double comparative ini seringkali digunakan untuk menggarisbawahi pentingnya melakukan atau tidak melakukan sebuah aktivitas tertentu, ya. Coba kita lihat contohnya. The more you put on weight, the worse your health becomes. The more you do physical activity, the healthier your body will be. Nah, kalimat ini mengekspresikan peningkatan dan penurunan, ya. The more you put on weight itu artinya adalah semakin engkau berat, ya, semakin berat badannya, semakin bertambah berat badannya, semakin kesehatan kamu akan menjadi lebih buruk, ya, artinya seperti itu. Kemudian semakin kamu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, tubuhmu akan semakin sehat. Nah, di sini kita melihat adanya perubahan secara konstan, ya. You put on weight itu perubahan secara konstan, dan kemudian kesehatanmu akan semakin memburuk, ya. Tapi ini adalah fakta, ya. Jadi faktanya adalah kalau kamu semakin berat badannya bertambah, biasanya kesehatan seseorang itu semakin bertambah buruk. Itu fakta, ya. Tapi semakin kita berolahraga, maka tubuh kita akan semakin sehat. Itu juga fakta. Tapi itu mengekspresikan peningkatan atau penurunan sesuatu, ya. Kemudian juga dari kalimat ini bisa dilihat menggarisbawahi pentingnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau yang the more you put on weight itu pentingnya tidak melakukan itu, ya, pentingnya untuk tidak kelebihan berat badan. The more you do physical activity, nah itu artinya menekankan pentingnya melakukan sesuatu, yaitu pentingnya berolahraga, ya. Jadi seringkali menekankan untuk menggarisbawahi pentingnya melakukan atau tidak melakukan sebuah aktivitas tertentu, ya. Jadi itulah penggunaan dan definisinya. Nah, sekarang kita menggunakan double comparative itu untuk menjelaskan sebab dan akibat, ya, proses sebab dan akibat. Nah, kita menggunakan formulanya adalah the comparative form, ya. Ingat selalu pakai yang pertama adalah kata the di sini, ya. Jadi ciri-ciri dari double comparative adalah penggunaan kata the di awal kalimat. The plus comparative form yang tadi, ya, more atau bentuk adjektif, ditambah subjek atau verb, kemudian koma di sini, lalu ditambah lagi dengan the plus comparative form plus subject dan verb, ya. Nah, jadi ada 3 bentuk di sini double comparative, yaitu dengan adjektif. Jadi the, ya, ingat selalu kata the-nya di sini ada. Kemudian ada adjektifnya dalam bentuk komparatif, ya, dalam bentuk yang sudah komparatif, ya. Jadi misalnya cleverer gitu, ya, happier. Nah, jadi bentuknya sudah bentuk komparatif. Kemudian koma di sini, kemudian ada the, lalu bentuknya adjektif lagi. Jadi the adjektif. Ini adalah dengan adjektif, ya, bentuk komparatifnya. Kemudian kalau with sentences, the plus more or less plus clause, koma, the more atau less plus clause, ya. Kalau mixed type itu adalah the more atau less plus clause
ditambah the plus adjective. Jadi ini campuran ya. Kalau ini kan adjective semua nih, bagian atas adjective semua ya, adjective. Kalau bagian sentence ini pakai clause ya, pakai clause di sini. Kalau yang mixed type di sini ada yang pakai clause, terus di sininya komanya ada pakai adjective ya. Nah, waktu saya mengatakan clause mungkin kalian masih kurang mengerti apa itu clause. Kalau kalian belum mengerti clause, kalian bisa menonton video yang pertama yaitu mengenai part of speech. Di situ saya menjelaskan mengenai clause. Jadi ada dalam kalimat bahasa Inggris itu dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya phrase, ada yang namanya clause, ada yang namanya sentence ya. Jadi itu urutannya. Nah, kalau yang namanya phrase itu adalah kumpulan dua kata atau lebih. Kumpulan dua kata atau lebih, tetapi dia bukan dikategorikan sebagai kalimat. Ya, dalam bahasa Inggris kalimat itu harus mengandung subjek atau verb. Nah, kalau yang namanya phrase itu tidak mengandung subjek, dia mungkin hanya mengandung verb aja gitu ya. Atau dia mengandung subjek tapi tidak mengandung verb. Jadi seperti ini. Contohnya, the brighter the sun is, the happier I feel. Oh, mungkin saya pakai yang ini saja ya. The sooner we start, the sooner we finish. Nah, kalau kata the sooner di sini, ini adalah yang namanya phrase. Ya, kalau kalian lihat the sooner ini kan tidak memiliki subjek atau tidak memiliki verb ya, tapi dia dua atau lebih kata ya. Ini namanya phrase. Tapi kalau kita sambung the sooner we start, ini namanya clause. Clause itu apa? Perbedaannya apa dengan phrase? Clause itu memiliki subjek atau verb dan bisa dikategorikan sebagai kalimat, tetapi belum menjadi kalimat penuh. Kenapa? Kalau kita baca the sooner we start, orang akan bertanya-tanya, maksudnya apa? Semakin cepat kita memulai. Nah, jadi harus dijelaskan dengan tambahan the sooner we finish. Artinya semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita selesai, baru orang mengerti. Jadi the sooner we start, the sooner we finish, inilah yang namanya sentence, ya, kalimat. The sooner we start itu namanya clause. The sooner itu namanya phrase. Jadi kalau di sini dikatakan the sentence with sentence, ya artinya adalah dengan clause di sini, dengan clause di sini. Jadi dari keseluruhannya membentuk sebuah kalimat, ya. Kalau mixed type, the more atau less plus clause, ya, plus adjective. Kalau kita lihat di sini contohnya ya, the brighter the sun is, the happier I feel. Ini adalah dengan adjective karena kita lihat di sini brighter sama happier, ya kan? Brighter ini kan adjektif komparatif, happier ini adalah adjektif komparatif. Kemudian the sooner we start, the sooner we finish. Sooner adalah yang bagian komparatif juga kan di sini, komparatif, adjektif ya, jadi dengan adjektif. Nah, contoh yang dengan sentence adalah the more you lose weight, the less you have the risk of sleep apnea. Di sini saya singkat WS ya, with sentence. Jadi you lose weight. Nah, ini kan you lose weight ini kan merupakan clause ya, you lose weight. Kalau kita baca you lose weight, mungkin orang tidak mengerti apa maksudnya kan. You have the risk of sleep apnea, apa maksudnya juga kan. Nah, ketika disambung menjadi satu, baru menjadi kalimat, baru orang mengerti ya. Jadi, tapi ini penggunaannya adalah dengan rumus more atau less. Di sini more atau less, clause. Mau di sini ada less, clause ya. Jadi dengan sentence namanya. Nah, kalau mixed type ya udah berarti itu adalah campuran kedua jenis ini, adjective dengan sentences. The more you practice, nah di sini pakai kata more, ya kan? Berarti memakai yang bagian sini kan? The better you drive, nah memakai yang bagian sini, berarti campuran keduanya. Ya, jadi double comparative itu ada 3 macam ya, with adjective, with sentences, or mixed type, campuran antara adjective dengan sentences. Ya, oke, ngerti ya sampai di sini. Nanti kita akan lihat lagi contoh-contoh selanjutnya biar lebih mengerti lagi. Nah, ada catatan di sini. When we use the verb to be in double comparative, phrase it is sometimes omitted ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan verb to be is MR dalam double comparative, biasanya harus ada kata it-nya. Jadi ada it is gini ya. To be-nya kan is ya, ditambah it. Contohnya the darker it is, the colder it is ya. Tapi kalau nggak mau ditulis juga boleh. The darker, the colder ya. Don't use continuous verb form in double comparative. Janganlah menggunakan kata kerja berbentuk ing dalam double comparative ya. Contohnya adalah the harder it was raining, the wetter I was getting. Ini salah ya. Jadi the harder it rained, the wetter I got ya. Jadi ini yang benar kalimatnya.
Kenapa tidak boleh menggunakan continuous verb form? Karena double komparatif itu menyatakan fakta, bukan tindakan yang berkelanjutan, ya. Jadi di sini faktanya adalah semakin hujan deras, ya semakin basah, ya kan? Itu adalah fakta. Kalau hujannya semakin deras, ya semakin basah jalanannya. Tapi bukan berarti semakin deras itu sedang hujan, semakin basah saya akan menjadi seperti itu. Jadi itu salah ya. Jadi harus berupa fakta ya. Karena itulah tidak menggunakan verb continuous form ya. Jadi selalu ingat di situ catatannya. Oke, kemudian juga double komparatif itu seringkali diperpendek dalam pengucapan dalam bahasa Inggris ya, khususnya jika digunakan sebagai klise. Ya, kita tahu lah ya kalimat-kalimat klise ya. Nah, contohnya adalah the more the merrier. Jadi kalau ada kalian dengar the more the merrier. Nah, artinya the more people there are, the merrier everyone will be. Semakin banyak orang, maka akan semakin meriah pestanya. Ceritanya begitu ya. Kemudian double komparatif juga dapat diubah menjadi perintah dalam bentuk imperative form ya, bentuk perintah ketika merekomendasikan tindakan-tindakan tertentu. Contohnya study more, learn more, play less, study more, ya, work more, save more, think harder, get smarter, ya. Jadi kalau kalian mendengar kata kalimat seperti the more the merrier, study more, learn more, itu adalah sebenarnya double komparatif yang dipendekkan, ya. Kalau the more the merrier ini dipendekkan sebagai klise, kalau misalnya study more, learn more ini berupa imperative form, ya, bentuk perintah, ya. Jadi kalau misalnya kalian memerintahkan seseorang study more, learn more. Nah, jadi itu sebenarnya sedang menggunakan double komparatif ya. Play less, study more. Ayo belajarnya bermainnya dikurangin, belajarnya ditambah seperti itu ya. Ayo bekerjanya lebih keras lagi. Ayo menabungnya lebih banyak lagi gitu. Think harder, ayo pikir lebih keras lagi. Get smarter, ayo lebih pintar lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini lebih cenderung kepada imperative form, bentuk perintah. Kalau ini lebih cenderung sebagai sebuah klise ya. Oke. Kemudian saya ingin jelaskan sekali lagi, untuk ditekankan sekali lagi bahwa double komparatif itu punya dua bagian. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, yang rumusnya ada koma, baru ada lagi. Dan kedua bagian itu harus dimulai dengan the. Ingat selalu kalau menggunakan double komparatif itu harus ada the-nya di depan ya. Ada dua kalimat di sini, dua bagiannya itu menggunakan the ya. Nah, bagian yang kedua dari comparison itu adalah hasil dari bagian pertama. Jadi biasanya adalah bagian pertama ini adalah sesuatu, kemudian hasilnya di bagian kedua ya. Contohnya ya, the more women work, the fewer children they have ya. Nah, maksudnya artinya apa nih kalimat ini? Kalimat ini artinya jika wanita lebih banyak bekerja, hasilnya adalah mereka akan memiliki anak lebih sedikit, ya. Jadi seperti itu. Jadi second partnya adalah hasil dari bagian pertama, ya. Karena bagian pertama ini wanita bekerja, maka hasilnya adalah anak-anaknya akan semakin sedikit. Jadi seperti itu ya. Bagian pertamanya, bagian keduanya adalah hasil. Kemudian tadi saya juga sudah menyatakan untuk digunakan untuk mengidentifikasi sebab akibat ya. The longer people live, the more care they need. Artinya semakin lama orang-orang hidup di dunia ini, semakin mereka memerlukan lebih banyak perawatan, ya kan? Jadi penyebabnya ini, lalu akibatnya ini, gitu ya. Nah, ingat selalu jangan menggunakan bentuk continuous verb form dalam double komparatif ya, karena double komparatif itu menyatakan fakta, bukan tindakan-tindakan yang berkelanjutan. Coba sekarang kita latihan sebentar. Restate the sentence using a double comparative. Women are getting better jobs because they are staying in school longer. Ya, kita bisa ngomong sebagai berikut. The longer women stay in school, the better jobs they get. Ya. Ini adalah with adjective ya, longer, better di sini. Jadi yang kategori pertama ya, with adjective. Jadi kalimat ini bisa kita tulis ulang dengan menggunakan double komparatif menjadi seperti ini, ya. Kemudian kita coba lagi beberapa hal. If the fruit is fresh, it tastes good, ya. Bisa kita ganti menjadi bentuk komparatif adalah the fresher the fruit, the better
it tastes. Ya, jadi kalimat ini dengan kalimat ini sebenarnya sama saja artinya, cuma kalimat ini menggunakan double komparatif. Lihat di sini ada fresher dan better, ya. We got close to the fire, we felt warm. Ya, coba gimana kita mengubahnya menjadi bentuk double komparatif. The closer we got to the fire, the warmer we felt. Nah, jadi seperti ini. The closer we got to the fire, the warmer we felt. Jadi seperti itu ya. Ini membutuhkan banyak latihan memang. Sebenarnya kalimat ini dan kalimat ini kan nggak jauh-jauh beda ya. Cuma diganti-ganti saja tempatnya dengan menggunakan the closer. Jadi caranya gampang juga. Kamu cari aja sebuah kata kerjanya di sini. Nah ya, di sini tinggal kata sifatnya tinggal kamu ganti dengan kalimat pertama kan the ya, the closer. The closer kita balik we got to the fire. Kemudian the warmer, kita cari kata sifatnya, the warmer we felt gitu. Jadi tinggal kita balik aja ya. The closer we got to the fire, the warmer we felt. Nah, jadi sebenarnya kita cuma mengganti posisinya saja. Coba kita lihat lagi sini ya. Di sini kata sifatnya apa? Kata sifatnya di sini adalah fresh. Di sini good kan? Tapi kita harus ingat bahwa kalau untuk menggunakan double komparatif, kita harus mengubahnya menjadi bentuk komparatif ya. Jadi otomatis fresh di sini menjadi fresher, good di sini jadi better ya. Tinggal kita tambahin apa? The ya. The fresher the fruit. Ya, the fresher the fruit, kalau kamu tambahin is juga boleh. The fresher the fruit is, the better it tastes. Ya, jadi the better it tastes. Jadi kita tinggal mengganti dia di depan, ini jadi ke belakang. Gitu ya. Gampang kan? Coba kita lihat example lagi. The more you practice, the better your performance. Ini mixed type ya, karena ada more di sini plus plus klausa. Kemudian ada the better. Di sini adalah adjective ya, jadi mixed type. The more time you spend talking to an audience, the better you get at public speaking. Ini juga mixed type ya, karena ini pakai more ya, more time you spend talking to an audience. Ini kan adalah clause, kemudian the better. Nah, ini memakai adjective ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi, nah di sini juga less. Nah, ini berarti with sentence ya, karena menggunakan more atau less ya. I have to worry about that. Nah, ini juga with sentence, less ya. Ingat kan waktu itu pelajaran yang di awal. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat lagi more example-nya. The darker the berry is, the juicier it is to eat. Nah, ini adalah with adjective ya, karena darker dan juicier. Kemudian disinilah orang suka tertipu ya. Mereka melihat di sini ada more, oh pasti ini adalah campuran ya. Padahal sebenarnya bukan ya. Kalau lihat di sini kan ada dangerousnya di sini. Ini berarti dia adalah kata sifat. Cuma karena dia ini yang 3 syllable ya, 3 syllable dangerous, maka dia harus pakai more. Jadi hati-hati sekali, walaupun ada kata more di sini bukan berarti dia mixed type, tapi dia adalah adjective ya. Kemudian funnier, nah di juga ada more fun di sini. Jangan sampai ketika melihat more di sini berarti oh ini adalah campuran, bukan ya. Tapi ini sama-sama adjective. Jadi ini adalah with adjective. Oke. Kalau kalian lihat di sebelumnya, contoh sebelumnya. Nah, ini yang mixed type nih seperti ini ya. Tuh yang mixed type itu seperti ini, more, tapi bukan adjective di sininya ya, tapi noun. Di sini juga bukan adjective tapi clause ya. Jadi harus diingat jangan sampai salah mengidentifikasi bentuk-bentuknya ya. Oke. Nah, yuk kita latihan ya. Choose the adjective from the word bank to form the comparative ya. Nah, dari sini kita lihat the blank you study for this exam, the blank you will do, ya. Pakai kata, ingat ya, selalu pakainya komparatif. Di sini kan disebutkan kan small, good, cheap, hard, ini adalah kata sifat, tapi belum berbentuk komparatif. Kalian harus mengubahnya menjadi bentuk komparatif yang pakai er atau more itu ya. Nah, jadi the cocoknya apa?
The harder you study for this exam, the better you will do. Ya, semakin kamu belajar keras untuk ujian ini, semakin hasilnya akan lebih baik. Coba kita lihat ya jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah with adjective ya. With adjective kan? Karena adjective dua-duanya. Kemudian she doesn't really like vodka, so the blank a bottle you find, the blank it will be for us. She doesn't really like vodka, so tadi kita udah pakai yang hard sama yang better ya. Jadi tinggal small dan cheap. The smaller the bottle you find, the cheaper it will be for us ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini juga adalah with adjective. Mungkin kalian berkata, kok saya kayaknya bingung sekali ya menjawabnya. Nah, itu karena kalian belum terbiasa. Kalau kalian sudah terbiasa, pasti kalian akan bisa menjawabnya dengan mudah. Karena ini sebenarnya bukan masalah kita belum bisa atau belum mengerti, tapi masalahnya adalah kita harus mengerti maksud kalimatnya ya. Jadi kemampuan kalian untuk mengerti kalimat juga sangat berperan dalam menjawab pertanyaan komparatif ini ya, double komparatif ini. Karena sebenarnya ya ini jawabannya cuma begitu-begitu aja gitu. Cuma masalahnya kalian mengerti nggak maksud dari kalimat ini gitu ya. Kalau kalian mengerti kalimatnya ya tinggal masukin aja jawaban-jawaban ini. Mudah sekali. Tapi kalau belum mengerti agak sulit memang, karena memang ini diperlukan pengertian dalam hal kalimatnya ya. Tapi dengan banyak latihan pasti kalian bisa, oke? Misalnya sekali lagi, my neighbor is driving me mad. It seems that the blank it is at night, the blank he play his music ya. It seems that the later it is at night, the louder he play his music. Nah, jadi ini sebenarnya my neighbor is driving me mad. Tetangga saya itu bikin saya marah. Tampaknya semakin malam ya, di malam hari itu semakin keras dia memainkan musiknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga adalah with adjective ya, later dan louder ya. Kemudian he spent a year in India and loves spicy food. The blank the food is, the blank he likes it ya. Nah, kalau spicy food itu kan ya memang harus yang makanan yang pedas-pedas itu kan panas ya, berarti hotter. The hotter the food is, the more he likes it ya. Nah, ini baru yang namanya mix ya, mix type, karena di sini adjective, di sini pakai more ya. Kemudian of course you can come to the party. The titik-titik, the titik-titik. Nah, tadi kita udah tahu yang klise tadi ya, the more the merrier ya. Ini yang kata-kata klise tadi. She will be really angry about what vase being broken. The blank she knows about it, the blank. Nah, jadi the less she knows about it, the better ya. Semakin dia tidak mengetahuinya, semakin baik ya. Nah, ini juga adalah mixed type. He has 6 large dogs to protect his house. The blank the dog, the blank he feel. Dia punya 6 anjing besar untuk melindungi rumahnya. Semakin banyak, semakin aman ya kan? Semakin banyak berarti tadi semakin apa? Semakin besar ya kali ya. Semakin besar. The bigger the dog ya, berarti dia semakin aman. The safer he feels ya. Seperti itu. Earning money has always been the thing that pleases him most. The blank he becomes, the blank he is. Semakin kaya berarti semakin bahagia ya. Richer, semakin happier. Nah, ini adalah with adjective ya. Ini ada juga with adjective. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti ya apa yang maksudnya double komparatif dan cara penggunaannya. Tapi ini perlu banyak latihan ya, dan juga perlu banyak mengetahui tentang vocabulary ya. Jadi sehingga kalian bisa mengerti apa sih maksudnya kalimat ini gitu. Karena memang kalau digunakan dengan double komparatif artinya menjadi lebih sulit untuk dimengerti ya. Tapi sebenarnya mudah kok kalau kalian banyak latihan. Oke, baiklah, itu saja pelajaran kita pada sesi ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini dan bisa mengerti mengenai komparatif lebih lanjut. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.